Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Muhammad Ramdan dengan NIM 0498088589 dari PBJJ Jakarta. Pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas 3 algoritma dan pemrograman dalam membuat aplikasi sederhana atau program sederhana menggunakan bahasa Java dengan kondisi atau harus memenuhi kondisi sebagai berikut. Di tugas 3 ini saya diharuskan membuat program yang menggunakan operator if dan array. Tapi jika kita lihat di BMP modul 7 itu ada materi tentang penggunaan metode. Maka di tugas 3 ini saya selain dari menggunakan operator if dan array juga akan menggunakan metode. Nah, di editor yang saya pakai di sini sudah saya buka 2 file. Yang pertama file yang tugas 3 ini, yang kedua file untuk sebelumnya saya kirim untuk tugas 2. Nah, kenapa saya sandingkan? Karena nanti untuk beberapa variabel dan beberapa kondisi saya akan mengambil dari tugas 2 ini untuk mempercepat waktu. Nah, untuk tugas 3 di sini kondisinya sama. Jadi ada 3 golongan gaji A, B, C dengan gaji sebagai berikut: 5 juta, 6 juta setengah, dan 9 juta setengah. Sama dengan tugas 2, begitupun gaji lembur yang diberikan untuk setiap gaji tersebut gitu ya, dalam dikali jam, persis seperti tugas 2. Nah, kita mulai. Di sini saya sudah membuat file untuk tugas 3. Kelasnya saya kasih penghasilan karyawan tugas 3 ya, supaya beda saja di sini. Nah, seperti biasa kita menggunakan kelas scanner untuk menerima input dari pengguna. Nah, di sini kita lihat pada sebuah perusahaan terdapat 3 golongan karyawan. Jika golongan A gaji 5 juta, B dan C gaji setiap golongan disimpan pada array. Nah, di sini mungkin bedanya. Jadi yang pada sebelumnya kita menggunakan if untuk mengisi setiap gaji ini, maka nominal gaji ini kita inputkan dalam array. Ini sesuai urutan array 0 sampai 2 itu A, B, C, berarti 5 juta, 6 juta 500 sampai 9 juta 500. Nah, kalau kita baca di bawah ini, input pada program adalah golongan dan jam lembur. Berarti di sini jika di input golongan A gajinya arraykan 0, berarti 5 juta, B dan C dan seterusnya. Nah, berarti hampir sama. Penghasilan di sini dari tugas 2 kita akan menerima golongan gajinya dulu. Ya, kita sandingkan aja seperti ini. Kita kopikan cepat. Terus, nah ini golongan yang akan kita rekam dari input pengguna. Golongannya seperti biasa A, B, C. Nah, ini bisa kita pakai juga if-nya. Jika pengguna menginputkan A besar, maka golongannya adalah tadi arraykan 0, 5 juta. Berarti kita harus menyimpan pilihan yang telah ditulis oleh pengguna ya. Kalau sebelumnya kita menentukan langsung gaji golongan, nah kalau di sini berarti kita harus merekam indeks gajinya gitu. INT kita bilang indeks gaji aja. Kita kasih value dulu.
default value 0, gaji pertama berarti yang 5 juta. Nah di sini tinggal kita inputkan indeks gaji jika pengguna memasukkan sesuai di sini golongan A, maka gajinya arahkan 0. Begitupun seterusnya. Kalau B indeksnya indeks 1, kalau C indeksnya indeks 2. Kalau selain daripada itu, seperti biasa masukkan tampilkan print, masukkan hanya huruf ABC biar nggak salah gitu ya. Nah selanjutnya ini sebenarnya bisa kita tambahkan scanner ada close. Jadi ketika pengguna menginputkan selain ABC, maka dia akan menampilkan pesan ini dan akan menutup komen nih. Jadi diharapkan pengguna itu menginput ulang gitu dari awal. Oke. Indeks gaji golongan. Nah, kita coba dulu. Ada error kan? Sistem outprint. Golongan yang diinputkan, terus indeksnya benar kan? Oke, nah kita jalankan. Nah, benar ya. Yang kita inputkan A dan indeks gajinya indeks gaji ke 0. Udah sesuai dengan kondisi ini. Nah, selanjutnya adalah kita harus merekam jam lembur dari si karyawan tersebut gitu ya. Nah, di sini buat persen array lembur 30, persentase ini berarti ya. 30, 32, 34, 36, 38. Nah, hampir sama dengan kondisi ini. Pertama kita akan merekam, nah banyak lembur, ini bisa kita ambil dari sini. Ini kita hapus. Masukkan jam lembur ini jam lembur. Variabelnya belum ada, kita buat jam lembur. Kita cek lagi, ini ada error nggak? Sistem outprint. C dia dapat indeks 2, jam lemburnya 1. Betul berarti. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat metode untuk menghitung inputan yang sudah diinputkan oleh pengguna ya. Indeks gaji sama jam lembur. Oke, kita buat di sini. Ini kita tutup dulu biar terlihat. Nah, di dalam kelas penghasilan karyawan tugas 3 kita buat metode dengan callback atau return double, kan nanti hasilnya adalah hitungan gaji ya. Public static double. Kita kasih nama metodenya misal hitung gaji. Gak ada kondisi apa-apa. Nah, hitung gaji. Oke. Dengan inputan pastinya tadi dua tadi adalah indeks gaji sama jumlah lembur. Dua-duanya ini kita tulis variabel sebagai integer karena jumlah dengan indeks itu kan tidak akan mungkin pecahan ya. Nah, masuk ke kondisi ini. Nah, disimpan pada array gaji. Tinggal kita tulis
variabel array gaji. Double array satu dimensi gaji, terus kita langsung isi aja di sini. Gaji pertama adalah 5 juta, 123, terus indeks kedua 6.500.000, 2, 3, indeks ketiga 9.500.000. Nah, terus variabel selanjutnya yang akan kita hitung adalah persentase lembur. Ini sama, kita buat tipe datanya double juga, array satu dimensi, misal namanya persentase persen lembur, biar nggak terlalu panjang. Persen yang kita tulis di sini juga. Kalau 30% itu 0,3, kita sama tulis seperti itu juga. 30, 32, 34, 36 sama 38. Nah, seperti ini. Setelah itu tinggal kita hitung dari inputan indeks, parameter indeks dan jumlah lembur. Ini kita langsung aja bikin variabel yang langsung diisi ya. Double gaji lembur misal. Gaji lembur gak apa-apa. Gaji lembur. Ini kan gaji lembur ini. Gaji sesuai golongan berarti. Sesuai ini ya. Kita tulis di sini gaji golongan aja. Golongan didapat dari gaji ini, indeks ke yang dimasukkan di sini, indeks gaji. Terus gaji golongan, gaji pokok ya, ini berarti bisa kita tulis gaji pokok lah, pokok. Terus tinggal nangkep gaji lemburnya, double gaji lembur. Kita kosongin dulu karena di sini ada if-nya untuk memenuhi ini ya. Operator if, menggunakan operator if, kita tulis if jika jumlah lembur ini sama dengan kondisi ini sebetulnya, tapi kita persingkat. Jika jumlah lembur lebih dari 5 ini, maka gaji lembur yaitu persen lembur terakhir ya, berarti paling 38% kalau lebih dari 5 jam. Gaji lembur terakhir atau indeks keempat urutan kelima dikali gaji pokok. Gaji pokok. Else, nih ada kondisi lain. If jumlah lembur 0 atau enggak ada lemburnya, maka gaji lemburnya ya kita kasih 0. Else, selain daripada tidak ada lembur dan lembur lebih dari 5 jam, ya berarti indeks ketika jam lemburnya 1 sampai 4 ya. Tinggal kita tulis gaji lembur diisi dengan persentase lembur, indeks ke
jumlah lembur kurang 1 ya. Jadi ketika si pengguna nanti menginputkan angka 1 alias lemburnya 1 jam, maka yang akan diambil dari array persen lembur ini adalah indeks ke 0, karena 1 kurangi 1 0 gitu ya, dan seterusnya sampai indeks keempat nanti. Nah, setelah selesai, kalau ini berhasil, tinggal kita return hasil dari penjumlahan ini, yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur. Seperti ini. Oke, nanti langsung kita coba aja. Nah, tinggal bedanya kalau di sini jumlah penghasilan adalah langsung dihitung ya. Kalau di tugas 2, kalau di tugas 3 kita menggunakan metode yang terpisah. Tapi tetap kita siapkan dulu variabel untuk menampung jumlah hasil perhitungan. Terus ini kita simpan di sini. Bedanya kita menggunakan metode. Nah, indeks gaji sudah sama variabelnya. Oke. Nah, kita samakan juga outputnya. Oke, ini kita belum testing. Kita langsung coba. Nah, sebelum coba harusnya kalau tidak ada error, berarti nanti pengguna tahap pertama dia harus menginputkan golongan gaji karyawannya antara A, B, dan C. Setelah itu tahap kedua pengguna harus memasukkan ini. Tahap kedua pengguna harus memasukkan banyaknya jam lembur. Ya, nanti setelah kedua inputan tersebut di enter atau dimasukkan ke dalam sistem, maka akan dihitung oleh metode hitung gaji yang akan dimasukkan ke variabel jumlah penghasilan dalam bentuk double. Ketika berhasil, tidak ada kendala, maka akan ditulis pada layar jumlah penghasilan berapa. Kita coba. Ada error. Gaji lembur line 52. Apa katanya? Oh, kita kasih 0 dulu deh. Oke. Nah, bentar. Kita clear dulu. Misal gaji pokok saya 5 juta, maka kita tulis A. Banyak jam lembur, misalnya saya lembur cuma 1 jam, jumlah penghasilan 5 juta. Nah, kayaknya di sini ada yang salah nih. Oh, kan ini. Nah, ini kurang. Kita coba lagi. A, gaji saya 5 juta, lembur 1 jam. Else if sama dengan 0. Oke, jumlah penghasilan tetap sama. Tetap sama, sebentar. Indeks sebentar.
Bentar, kok walah, salah. Bukan gaji lembur lagi, gaji pokok. Berarti 3% dari gaji pokok kan di sini. Salah. Sama gaji saya 5 juta, misal jam lembur 1 jam. Kita coba hitung 5 juta. 5 juta kali 0 kali 30%. Nah, ini udah ada. 1,5 juta, 1,5 juta tambah 5 juta, 6 juta setengah, berarti benar nih. Kita coba lagi. Misal gajinya tetap A, lemburannya nggak ada lembur, kita kasih 0, tetap 5 juta. Terus kita coba gajinya A, lemburnya lebih dari 5 jam, misal 6 jam, 6.900.000. Oh iya, betul, 6.900.000. 5 juta kali 0,38, 1.900.000, 6.900.000 ya, betul. Nah, berarti di sini diasumsikan program sederhana kita sudah berjalan dengan ketentuan yang sudah tertera di tugas 3. Yang pertama ada operator if. Ini ya, operator if kita simpan sekarang. Selain di metode konstruktor, kita juga di sini if ada di metode hitung gaji. Terus penggunaan array untuk variabel penyimpan variabel gaji sama variabel persentase lembur di sini. Terus itu kondisinya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas 3 dari algoritma dan pemrograman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ibu bapak dan rekan-rekan sekalian berkenan untuk mengoreksi jika ada kekurangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.